Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa abdihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana pidato Khulafaur Rasyidin pada saat pertama kali mereka diangkat menjadi khalifah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita terutama dalam hal tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. 1. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, maka bantulah dan ikutilah aku. Tetapi jika aku bersalah, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu merupakan amanah, sedangkan dusta itu merupakan pengkhianatan. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Jika kemaksiatan telah meluas di tengah-tengah suatu kaum, Allah akan menimpakan bala kepada mereka secara menyeluruh. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun bila mana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mematuhiku. 2. Umar bin Khattab. Wahai manusia, aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakar, aku enggan memikul tanggung jawab ini. Ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakanlah hatiku. Ya Allah, aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku dermawan, bermurah hati. Bacalah Al-Quran, dalami dan bekerjalah dengannya. Jadilah salah satu umatnya. Timbang dirimu sebelum menimbang, hiasi dirimu untuk persembahan terbesar pada hari ketika kamu akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan aku menurunkan diriku dari kekayaan Allah dalam status sebagai wali yatim piatu. Jika kalian puas, maka akan diampuni. Jika kalian miskin, maka akan makan enak. Allah telah menguji kalian dengan diriku dan menguji diriku lewat kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, sekarang aku ada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus aku hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain kecuali kepadaku. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau berbuat baik, maka akan kubalas dengan kebaikan. Tetapi kalau berbuat jahat, terimalah bencana yang akan kutimpakan. 3. Utsman bin Affan. Amma ba'du, sesungguhnya sekarang kamu berada di kampung persinggahan dan dalam sisa usia yang tersisa. Maka bersegeralah kalian mempergunakan batas ajalmu dengan melakukan kebaikan yang kamu sanggupi untuk mengerjakannya. Sungguh kamu telah diberi waktu pagi dan petang. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu dicakupi oleh tipu daya. Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan pula tipu daya itu bisa menipumu dalam menaati Allah. Ambillah pelajaran dari orang-orang sebelum kamu dan bersungguh-sungguhlah, serta jangan pernah lalai, karena tipu daya tidak akan lalai darimu. Banyak anak-anak dunia dan saudaranya yang terpengaruh oleh dunia dan bersenang-senang dengannya itu dalam waktu yang lama. Tidakkah mereka menjaga diri dari itu? Buanglah dunia sebagaimana Allah membuangnya, dan carilah akhirat karena Allah telah membuat perumpamaan yang lebih baik. Dan Allah telah berfirman, buatlah perumpamaan bagi mereka, yaitu kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 45. 4. Ali bin Abi Thalib. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas, mana yang baik dan mana yang buruk. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Laksanakan segala kewajiban kepada Allah yang akan mengantarkan kalian ke surga. Bagi kalian sudah jelas segala yang diharamkan oleh Allah, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi setiap muslim. Laksanakan dengan ikhlas dan bersatulah. Seorang muslim adalah yang dapat menyelamatkan orang lain dengan lidah atau tangannya atas dasar kebenaran dan tidak boleh mengganggu. Utamakanlah kepentingan umum. Takutlah kalian kepada Allah mengenai hak-hak manusia dan negerinya. Sampai kepadanya soal sejengkal tanah dan soal binatang sekalipun, kalian harus ikut bertanggung jawab.
Taatlah kalian kepada Allah dan jangan melanggar perintahnya. Bila kalian melihat yang baik, ambillah, dan bila melihat yang buruk, tinggalkanlah. Demikianlah pidato atau khutbah dari 4 khulafaur rasyidin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.